Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu tempat di Jawa Tengah yang namanya cukup sering kedengeran ya. Gunung Kemukus di Sragen. Iya, Gunung Kemukus. Seringnya sih, kalau kita dengar namanya langsung kebayang yang kontroversial itu ya. Betul banget. Sering dikaitkan sama hal-hal gitu. Nah, kita punya beberapa artikel nih yang bahas sejarahnya, mitosnya, terus gimana sekarang tempat itu diubah. Jadi kita mau coba kupas bareng-bareng. Oke, siap. Kita mau bongkar narasi kompleksnya lah ya, dari legendanya sampai wajah barunya sekarang. Mari kita mulai aja. Oke. Jadi Gunung Kemukus ini secara fisik katanya lebih mirip bukit ya, bukan gunung tinggi gitu. Betul, tingginya cuma sekitar 300 meteran aja di atas permukaan laut. Letaknya persis di tepi Waduk Kedung Ombo. Tapi ya itu namanya udah melegenda banget. Apa sih yang bikin selegendaris itu? Akarnya itu ada di sejarah sama legenda Pangeran Samudro. Konon dari kerajaan Majapahit. Cerita rakyatnya bilang ini tempat peristirahatan terakhir beliau. Oh, Pangeran Samudro. Iya, versinya ada beberapa sih. Ada yang bilang beliau itu melarikan diri dari kerajaan, terus ada versi lain yang nyebutin perjalanannya mendalami Islam bareng ibu tirinya, Nyai Ontrowulan. Ada beberapa versi cerita ya. Iya. Dan di puncak bukit itulah katanya ada makam Pangeran Samudro, Nyai Ontrowulan, sama pengawal-pengawalnya. Itu yang jadi tujuan utama orang ziarah ke sana. Menarik ya. Ada versi beda-beda soal Pangeran Samudro. Apa ini ada hubungannya sama ritual yang jadi kontroversial itu? Dan detail ritualnya sendiri gimana sih? Wah, itu pertanyaan bagus. Kalau kaitan langsung versi cerita sama ritual spesifik itu agak sulit ya dipastikan. Tapi mungkin keragaman cerita ini membuka ruang buat interpretasi yang beda-beda gitu. Yang jelas tempat ini memang rame dikunjungi orang. Apalagi kalau malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon. Itu kan hari-hari khusus ya di kalender Jawa. Oke. Nah, selain ziarah biasa, doa gitu, muncul satu keyakinan yang ya kontroversial banget. Soal ritual seks itu. Nah, itu dia. Jadi ada sebagian orang percaya kalau mau dapat berkah atau penglarisan, biar rezekinya lancar gitu. Peziarah itu katanya harus melakukan hubungan seksual sama orang yang bukan pasangan sahnya. Wow. Dan nggak cuma sekali, harus 7 kali dalam periode waktu tertentu, misalnya tiap 35 hari sekali, pas malam Jumat Kliwon atau Pon, itu dan harus dengan orang yang sama terus. 7 kali. Itu spesifik banget ya angkanya. Agak kaget juga dengernya, bisa muncul dari legenda gitu. Ada penjelasan nggak kenapa kok harus 7? Kaitannya sama Pangeran Samudro gimana? Nah, angka 7 ini, konon ya, ini konon loh ya, katanya terkait langsung sama cerita Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan itu. Kan diceritain hubungan mereka itu dianggap terlarang. Terus pas mau berhubungan intim, digrebek warga, dirajam sampai meninggal. Oh, tragis ya. Iya, konon sebelum wafat, Pangeran Samudro itu berpesan, siapa aja yang bisa melanjutkan perbuatan yang nggak sempat dia lakukan itu, Yang tadi itu ya? iya, sebanyak 7 kali, nah permintaannya bakal terkabul. Mitos ini yang kemudian berkembang liar. Sayangnya, ya gitu deh, dimanfaatin oknum jadi praktik prostitusi terselubung. Pasti ya, kalau udah mitosnya begitu. Wah, sampai diliput media internasional kan, kayak SBS Australia tahun 2014 itu, laporannya judulnya Sex Mountain. Itu makin memperkuat stigma negatifnya. Wah, sampai diliput media luar negeri segala. Pasti dampaknya gede banget ya buat citra Kemukus, atau bahkan Sragen dan Indonesia. Jelas, gede banget dampaknya. Tapi penting juga dicatat nih, ada juga penelitian yang coba gali lebih dalam. Oh ya? Gimana tuh? Misalnya ada riset dari mahasiswa UGM, temuannya cukup menarik. Mereka bilang ada indikasi kuat kalau mitos ritual seks ini sebenarnya bukan ajaran asli Pangeran Samudro. Oh, bukan ajaran asli. Kayaknya bukan, tapi sengaja dibentuk, dibesar-besarkan sama oknum tertentu di sekitar situ buat cari keuntungan ekonomi. Jadi mereka manfaatin kebutuhan spiritual orang yang datang berziarah. Ada potensi salah tafsir yang dieksploitasi secara ekonomi, gitu intinya. Oke. Jadi ada sisi ekonominya juga ya di balik mitos itu. Nah, setelah sorotan negatif dan kontroversi seheboh itu, pasti ada tekanan dong buat berubah. Pemerintah Sragen gimana nanggepinnya?
Betul banget, tekanannya besar, jadi Pemkab Sragen didukung juga sama pemerintah pusat, Kemenparekraf sama Kementerian PUPR, mereka gerak cepat. Digelontorin dana lumayan gede, sekitar 48 miliar rupiah, buat ngerombak total kawasan itu. Mulainya dari Oktober 2020. 48 miliar. Lumayan ya. Terus jadinya gimana sekarang? Sekarang namanya jadi The New Kemukus. Jadi area yang dulu kesannya, gimana ya, banyak warung remang-remang, penginapan liar gitu. Iya, iya. Sekarang ditata ulang total. Jadi lebih kayak taman, ada ruang terbuka hijau, jalur pejalan kaki yang nyaman, bahkan ada area main anak sama pusat informasi juga. Tujuannya jelas banget, hapus stigma negatif, jadiin destinasi wisata religi dan keluarga yang positif. Wah, perubahannya drastis ya berarti ya? Sampai diresmikan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. April 2022 lalu, itu nandain keseriusan banget ya? Betul, peresmian itu kayak simbol komitmen lah buat berubah. Pemda juga nggak sendiri, mereka gandeng tokoh agama, tokoh masyarakat buat ngasih edukasi ke pengunjung. Edukasi soal apa tuh? Ya soal tata cara ziarah yang benar, yang sesuai ajaran agama sama norma sosial kita, biar nggak ke arah praktek-praktek yang dulu itu lagi. Jadi, ya kita udah lihat ya perjalanannya Gunung Kemukus ini, dari situ sejarah dengan legenda Pangeran Samudro, terus berkembang mitos ritual yang kontroversial dan dieksploitasi, sampai akhirnya ada upaya transformasi besar-besaran jadi destinasi wisata yang lebih bermartabat lah ya. Ya, transformasi fisik dan upaya edukasinya udah jalan nih. Tapi ini mungkin jadi bahan pikiran juga ya buat Anda di rumah. Seberapa efektif sih upaya rebranding ini buat ngubah persepsi orang dalam jangka panjang? Betul itu. Mampu nggak narasi baru The New Kemukus ini benar-benar menggeser mitos lama yang kayaknya udah kuat banget nempel? Nggak cuma buat pengunjung, tapi juga buat masyarakat sekitar yang mungkin hidupnya juga ikut berubah karena transformasi ini. Sesuatu buat kita pikirkan bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.